Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Gunawan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Adapun struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, proses kejadian, dan interpretasi. Pernyataan umum berisikan satu pernyataan umum atas suatu topik. Yang akan dijelaskan adalah proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan lain sebagainya. Pernyataan umum ini sifatnya ringkas, menarik, dan jelas, sehingga dapat membangkitkan minat pembaca untuk melihat secara detail. Pernyataan umum juga memuat hal-hal yang menjawab pertanyaan mengenai peristiwa tersebut, khususnya untuk pertanyaan apa, kenapa, dan bagaimana. Yang kedua, proses kejadian. Proses kejadian mengandung penjabaran proses mengapa peristiwa tersebut terjadi. Penjelasan ini dapat terdiri dari beberapa paragraf. Pada paragraf proses kejadian, terdapat rincian sebab akibat sebuah fenomena dapat terjadi. Rincian yang berpola dari pertanyaan bagaimana akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual. Pada hal ini, fase-fase kejadian disusun menurut urutan waktu. Kemudian, rincian yang berpola dari pertanyaan mengapa akan menghasilkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Pada hal ini, fase-fase kejadian disusun melalui hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Interpretasi atau penutup mengandung intisari atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Saran dan tanggapan penulis tentang fenomena yang terjadi juga dapat ditambahkan dalam penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasan teks eksplanasi. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Contoh konjungsi kausalitas adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Lalu contoh konjungsi kronologis atau hubungan waktu yaitu kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang telah saya buat. Silat beksi. Beksi adalah salah satu aliran silat khas Betawi. Silat beksi ini adalah salah satu aliran silat yang bertumpu pada teknik pukulan. Aliran ini awalnya dikembangkan oleh masyarakat dari daerah Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Beksi berasal dari bahasa Tiongkok, bi, penjuru, dan si, 4. Bisi bisa diartikan sebagai pertahanan 4 penjuru. Hasbullah, salah satu pendiri aliran silat ini, menjadikan beksi sebagai akronim berbaktilah engkau kepada sesama. Silat beksi awalnya diciptakan oleh Li Jenghok, seorang petani Tionghoa peranakan yang menciptakan ilmu bela diri khas yang merupakan pencampuran antara ilmu bela diri keluarganya dan ilmu-ilmu bela diri yang dipelajarinya dari guru-guru silat Betawi. Ilmu bela diri campuran tersebut dinamakan besi, yang dalam bahasa Hokkien berarti kuda-kuda. Li Jenghok lalu mengajarkan ilmu silat tersebut kepada murid-muridnya yang merupakan keturunan Betawi dan Tionghoa. Salah satunya adalah Marhali. Marhali lalu mengajarkan ilmu silat beksi kepada 3 jawara Betawi, yaitu Haji Gojali, Haji Hasbullah, dan Haji Nali. Murid-murid ini lalu mengembangkan silat beksi hingga menjadi ilmu silat yang penyebarannya paling luas di Jakarta. Masing-masing murid membuka perguruan sendiri dan melatih murid-murid mereka. Dari tempat-tempat tersebut, kemudian silat aliran beksi ini tersebar ke berbagai tempat lainnya. Dengan banyaknya murid perguruan silat beksi, jangan heran jika banyak pemuda suku Betawi yang memiliki keterampilan seni bela diri ini. Silat beksi juga telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kita harus melestarikan dan mewariskan budaya ini ke generasi selanjutnya, supaya tidak hilang oleh waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.